Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersabdalah bagi kami siap mendengarkan. Tuntulah kami dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hati kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan sabda-Mu. Di dalam Kristus Sang Sabda Sati kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini kita renungkan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Ibu, Bapak, dan Saudara bisa membaca secara lengkap bersama dengan keluarga. Saya akan membacakan ayat yang ke-30 sampai 35. Ayat 30 sampai 35, demikian sabda Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menunjukkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Berbahagialah setiap orang yang rindu akan sabda Tuhan dan merenungkan dalam hatinya. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana Paskah. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, khususnya saudara-saudara, ibu, bapak, dan juga anak-anak terkasih Jemaat GKP Kampung Tengah. Berbahagia senantiasa. Pada saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang seputar kisah-kisah Paskah. Dan kita bersama berjumpa dengan dua orang tokoh pengikut Yesus, yaitu Kleopas dan temannya. Kita bersama-sama melihat bagaimana Kleopas bersaksi dengan luar biasa antusias kepada murid-murid Yesus yang lain di Yerusalem. Mereka berjalan sebelumnya dari Yerusalem ke Emmaus, tempat tinggal mereka, yang jaraknya 11 kilometer. Dan kemudian mereka beranjak lagi, pergi kembali ke Yerusalem, 11 kilometer, berjalan kaki 22 kilometer, demi untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit kepada murid-murid yang lain. Itu sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Dan apa yang membuat mereka bisa bersaksi luar biasa, ibu, bapak, dan saudara, tentang Yesus yang bangkit, berlelah-lelah sampai 22 kilometer? Tidak lain dan tidak bukan adalah perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit. Mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang membuat hidup mereka berubah menjadi bergairah. Mental mereka yang terpuruk menjadi penuh dengan gelora. Hidup mereka yang kusam menjadi berwarna. Dunia yang bagi mereka itu suram menjadi indah luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit yang mengubah mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mereka itu mendengar bahwa Yesus telah mati di salib. Yesus yang mereka gadang-gadang sebagai pahlawan telah mati. Dan mereka sangat kehilangan. Mereka berjalan gontai menuju ke Emmaus, rumah mereka.
dengan hati yang ngelokro, putus asa, sangat sedih yang mendalam. Bahkan ketika sebelumnya mereka mendengar cerita bahwa para perempuan telah berjumpa dengan malaikat di dekat kubur Yesus, dan malaikat itu mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, telah hidup kembali. Mereka tidak percaya. Mereka berjalan dengan lunglai menuju Emmaus. Dan ketika Yesus ikut berjalan bersama dengan mereka, mengiring mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Kesedihan yang mendalam membuat mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Barulah kemudian ketika Yesus mulai menegur mereka, mulai mengingatkan mereka betapa lamban hati mereka karena tidak percaya akan perkataan nubuat dan janji tentang Mesias yang bangkit. Baik para nabi maupun perkataan Yesus sendiri bahwa Mesias akan mati dan kemudian akan bangkit dalam kemuliaan. Mereka merasakan hati yang berkobar-kobar. Mereka mulai merasakan berdebar-debar, siapa orang ini yang berjalan bersama dengan kami? Dan ketika kemudian mereka begitu penasaran dan mengundang Yesus untuk singgah di rumah mereka, lalu makan bersama dengan mereka. Dan ketika Yesus membagikan roti, setelah lebih dahulu Yesus mengambil, memecah-mecahkannya, mengucap berkat dan membagikan roti kepada mereka. Barulah mata mereka terbelalak. Mereka sadar itu Yesus. Yesus yang telah bangkit. Dan mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Exciting. Dunia menjadi begitu cerah. Hati mereka bergelora, bergembira. Hidup mereka bangkit kembali. Semangat mereka bangkit kembali. Dan mereka bergegas untuk ke Yerusalem bercerita. Sudah gak sabar, ora seronto, ora sabar untuk segera bercerita kepada Tuhan, kepada murid-murid tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, jadi sebelum mereka berkata-kata bersaksi tentang Yesus yang bangkit kepada murid-murid yang lain di Yerusalem, perubahan hati mereka, perubahan hidup mereka yang bangkit, itulah sesungguhnya the basic testimony, kesaksian yang mendasar sebelum mereka berkata-kata dalam kesaksian. Dan itu inspirasi bagi kita semua, ibu, bapak, dan saudara. Perubahan hati kita ketika kita membuka hati bagi Yesus yang bangkit dengan kuasanya yang luar biasa, seperti Kleopas dan temannya. Ketika membuka hati, merasakan kuasa, dan kita merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup, semangat hidup kita, dan juga mentalitas kita yang terpuruk sebelumnya. Disitulah kesaksian yang mendasar. Ibu, bapak, dan saudara, ketika kita merasakan masalah kita belum selesai, tapi kita dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus, dan kita tetap berjuang melawan masalah itu, menyelesaikan. Dan meskipun belum selesai persoalan kita, tapi kita punya daya kekuatan dari Yesus yang bangkit untuk kita menempuh pergumulan itu. Yakin, punya harapan bahwa Yesus akan menyelesaikannya bagi kita. Ketika kita sakit, tidak kunjung sembuh, tapi kita tetap punya iman kepada Yesus, memeluk salib Yesus, tetap punya kekuatan. Badanku boleh sakit, ya Tuhan, tapi roh dan jiwaku tetap kuat di dalam Kristus. Dan kita berjuang penuh semangat untuk melawan sakit itu. That is the real, the basic testimony. Itu kesaksian yang mendasar. Dan orang akan respect kepada Yesus yang bangkit ketika melihat bagaimana kita melawan sakit. Ketika kita mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi kita bangkit dan membuka hati akan kuasa Yesus yang sungguh-sungguh membuka hati. Dan kita berjuang
untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi. Dan kita punya kegigihan dan ketekunan luar biasa. Disitulah kesaksian kita. Ketika kita berjuang mempertahankan keluarga, kita bersama-sama berjuang untuk memperbaiki relasi dengan pasangan, anak, dan orang tua. Kita berjuang mempertahankan perkawinan. Bangkit, meskipun mungkin mustahil, karena relasi-relasi yang retak. Tapi kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan kita. Dan itulah kesaksian kita. Ketika kita mengalami kebosanan melawan COVID-19, tapi kita bangkit menemukan ide-ide kreatif. Bukan hanya makan tidur Indomie, tapi kita menemukan ide-ide kreatif. Dan kita punya semangat hidup. Meskipun mungkin masih lama stay at home. Disitulah kesaksian kita. Banyak orang boleh ngelukru dan putus asa. Tapi kita tunjukkan bagaimana kuasa kebangkitan Yesus menolong kita. Supaya kita tetap bisa bersemangat melawan COVID-19. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih. Orang akan respect kepada Yesus. Bukan pertama-tama mendengarkan kata-kata kita. Tetapi pertama-tama akan melihat bagaimana kita hidup, bagaimana attitude kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana sekolah kita, bagaimana kuliah kita, bagaimana perjuangan kita mempertahankan perkawinan, bagaimana perjuangan kita melawan keterpurukan ekonomi. Orang akan melihat apa yang kita lakukan. Itulah kesaksian yang mendasar. Gairah, gelora, semangat seperti Kleopas dan temannya. Disitulah yang akan dilihat oleh orang. Barulah kemudian kita berkata-kata tentang Yesus yang bangkit. That is the basic testimony. Kesaksian mendasar. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka hati kepada Tuhan Yesus. Seperti Kleopas dan temannya yang membuka hati untuk Yesus singgah dan makan bersama Yesus di rumahnya. Kita bersama-sama mengundang Yesus untuk singgah. Dan kita memohon sungguh-sungguh kuasa kebangkitan Yesus yang mengubah cara pandang kita terhadap masalah, mindset kita melawan segala pergumulan. Dan kita bisa bernyanyi seperti Kidung Jemaat 329, seperti Kleopas dan temannya. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Mari buka hati untuk Yesus yang bangkit. Mari kita tunjukkan bagaimana perubahan hidup, kebangkitan kita. Ibu, bapak, saudara, dan juga anak-anak terkasih. Kita tunjukkan anak-anak bisa bangkit dari keterpurukan nilai. Supaya apa? Supaya bangkit dan nilai nanti lebih bagus lagi. Dengan bangkit belajar lebih giat. Dan kita juga berkata kepada papa mama yang sedang sedih. Kita doakan mereka, kita support mereka. Papa mama, ayo kita bangkit. Karena Yesus juga sudah bangkit. Mari kita tunjukkan keluarga kita, papa mama, kakak dan adik, bahwa kita keluarga yang sungguh-sungguh telah mengalami perubahan. Selamat bangkit. Tuhan Yesus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah. Amin.